Selamat pagi, Nona. Orang tua mendidik hidup beriman. Karena menurut Bapak dan Mama, doa merupakan kekuatan. Karena saya selalu gembira. Karena kegembiraan itu merupakan satu hal yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita kekuatan. Menerima siapa saja kita harus senyum. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya, Lian Seto dari Komsos Sandawa. Saat ini saya sedang berada di Nona, tepatnya di Rumah Keuskupan Agung Ende. Saat ini pula saya akan berbincang-bincang bersama seorang Romo yang dikenal dengan sifat kebapaannya, inspiratif dan penuh ketenangan. Siapakah dia? RD Dionysius Bolenglewar, asal Boganatar, Paroki Watu Baing, Talibura, yang saat ini menginjaki usia 72 tahun. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Nona. Apa kabarnya, Romo? Sehat-sehat. Baik, Romo. Kami mohon maaf karena telah menyita waktu Romo dan kesibukan Romo pada pagi hari ini. Terlepas dari kesehatan Romo, kami melihat dari dulu hingga sekarang, Romo tidak mengalami perubahan yang signifikan, baik dari postur, face maupun penampilan. Bisakah kami mendengar sedikit rahasia-rahasia dari Romo sehingga dapat menjaga penampilannya hingga sampai saat ini? Silakan, Romo. Baik, Nona. Rahasia pasti tidak banyak, tetapi dari cara hidup yang saya miliki atau yang saya hayati sekarang, yaitu sejak dari kecil orang tua mendidik hidup beriman, di mana orang tua mendidik kami harus hidup doa. Doa merupakan kekuatan, dan doa itu merupakan juga suatu semangat yang mendorong setiap kami supaya kami hidup sebagai orang yang beriman dalam segala tingkah laku kami. Karena itu Bapak dan Mama selalu setiap pagi mengajarkan kepada kami supaya harus berdoa. Biasanya dibuktikan pagi kami harus doa bersama. Sesudah itu baru dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kami yang lain pergi ke sekolah, yang lain pergi ke kebun, yang lain pergi ke tugas-tugasnya yang lain. Tetapi sebelumnya kami harus berkumpul berdoa bersama. Karena menurut Bapak dan Mama, doa merupakan kekuatan di mana setiap kali, di mana saja kita berada, Tuhan selalu menyertai kita dalam suka dan duka. Mungkin ini. Dan yang kedua, bahwa Nona melihat saya sampai sekarang seperti itu, karena saya selalu gembira. Karena kegembiraan itu merupakan satu hal yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita kekuatan untuk jangan terlalu ditekan dengan segala macam pikiran-pikiran yang membeban kita. Karena itu biarpun kita susah, kita harus menampakkan diri kita baik. Di mana dibuktikan setiap kali kita harus menampakkan wajah kita senyum. Menerima siapa saja kita harus senyum. Karena senyum itu merupakan satu hal bahasa tanpa kata. Sehingga ketika orang bertemu dengan kita, melihat kita senyum, dalam hati mereka, oh dia terima saya. Demikian juga di dalam perjalanan hidup, juga dididik baik dari keluarga maupun juga di lembaga pendidikan, bahwa kita harus bekerja dan berjuang, berusaha, supaya dengan demikian kita bisa menemukan sesuatu yang baik sebagai kekuatan bagi kita. Apakah dalam belajar, dalam bekerja, kita harus tekun.
Dan ini merupakan modal dasar bagi saya, sehingga biarpun saya sekarang sudah tua dan kaki saya pun juga sudah diamputasi, tetapi saya tetap gembira. Saya menerima kenyataan itu, bahwa penderitaan bukanlah suatu hal yang membebankan kita, tetapi merupakan suatu rahmat bagi setiap orang yang memaknai penderitaan itu. Mungkin ini saya. Terima kasih Romo. Jadi kekuatan yang paling pertama yang dimiliki Romo hingga dapat menjaga penampilan sampai saat ini, yaitu tetap berpegang teguh pada pesan orang tua, Bapak dan Mama, bahwa doa adalah kekuatan yang paling penting agar kehidupan kita tetap bahagia sekarang dan nanti. Dan setiap penderitaan yang diberikan Tuhan merupakan suatu rencana yang baik bagi kita semua. Baik Romo, terima kasih. Dan sekarang kami ingin mengetahui aktivitas keseharian Romo saat tinggal di rumah keuskupan ini. Apakah bisa diceritakan dan berbagi dengan kami? Aktivitas saya yang ada di sini, kalau kerja tangan mungkin tidak, karena kita harus jalan, kita harus berdiri. Tetapi aktivitas saya yang ada di sini, yaitu pertama, saya membaca buku-buku, baik buku teologi, kitab suci, pun juga berusaha membaca hukum gereja. Nah, mungkin waktu kita di frater, ataupun juga sebagai imam, karena dan kesibukan banyak, kita sesekali yang perlu dulu baru kita buka. Tetapi dengan adanya waktu begini banyak, itu saya menggunakan itu dengan membaca. Dan yang kedua, dalam masa pensiun ini, di mana tidak ada keaktivitasan fisik, saya juga biasanya menggunakan dengan doa. Karena saya berpikir demikian, kalau saya tidak berbuat banyak untuk orang banyak, tetapi melalui doa saya bisa menjangkau semua orang. Nah, sehingga biasanya dalam doa-doa saya selalu berdoa, pertama untuk mereka yang saya layani, yang dulu sebagai imam, supaya mereka dalam perjalanan hidup mereka, Allah tetap selalu menyertai mereka. Demikian pula di dalam doa saya juga berdoa untuk keuskupan, berdoa untuk para imam yang sementara bekerja dan berkarya di paroki atau di lembaga manapun, supaya mereka dalam bekerja, mereka melihat pekerjaan mereka itu merupakan suatu rahmat dari Allah yang diberikan oleh mereka sesuai dengan bakat, kemampuan yang diberikan Allah, supaya mereka melaksanakan dengan penuh kegembiraan, sehingga bila mereka mengalami kegagalan ataupun juga tantangan atau keberhasilan, mereka selalu melihat itu adalah rahmat, sehingga jika mereka berhasil, mereka tidak menjadi sombong. Pun juga bila mereka mengalami kegagalan, mereka juga tidak akan mengalami putus asa. Karena itu adalah satu bagian dari dalam perjalanan kehidupan seorang manusia. Lalu apa lagi? Baik, banyak sekali ya cerita dari Romo untuk segala aktivitas kesehariannya. Dan sekarang kami ingin mengetahui lagi Romo, terhitung kurang lebih 9 tahun, Romo telah meninggalkan paroki katedral dan kuasi paroki Santo Donatus Bonawa dan beralih tugas ke paroki Jopo hingga pensiun di rumah keuskupan ini. Tentu saja ada perbedaan dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru, baik itu suasana, karakteristik umat maupun pelayanan. Bisa Romo menceritakan kepada kami perjalanan pelayanan Romo? Untuk dua tempat? Iya, dari selama di Katedral Ende, ke kuasi Santo Donatus Bonawa, dan beralih ke paroki Jopo. Baik, selama saya berada di katedral, di sana saya mengalami hal demikian, di mana saya dulu pastor selama 25 tahun saya berkarya di paroki pedesaan. Ketika saya didekati oleh Romo Ambros
harus berpindah dari paroki Villahermosa ke paroki Katedral, saya berpikir pertama begini, saya harus masuk kota. Karena saya harus masuk kota, padahal saya seorang imam yang bekerja mulai dari ditabiskan imam, hanya 2 tahun di kota Maumere, lalu ke desa, dan berkarya di daerah Lio, dan berbahasa Lio. Dan saya harus bekerja di daerah kota, di mana saya bertemu dengan manusia bervariasi. Nah, dari segala macam suku yang ada di kota Ende. Dan mereka punya watak, dan juga mereka pun pembawaan, latar belakang, pendidikan, dan saya harus menyesuaikan diri itu. Tetapi di dalam pikiran saya, kalau Tuhan Allah menghendaki, pasti Dia selalu menyertai saya. Dia tidak akan membiarkan saya dikecewakan. Dan juga Dia tidak mau membiarkan saya mengalami tantangan hanya karena dalam karya pastoral, karena perbedaan dari desa masuk ke kota. Tetapi di sana Tuhan Allah memberikan tempat untuk saya. Karena itu ketika saya mulai bekerja, saya rasa biasa saja. Nah, padahal di desa dengan dia punya kelebihan dan kekurangan, di kota pun juga dan kelebihan dan kekurangan. Sehingga ketika saya berada di katedral, dalam kunjungan-kunjungan, baik dalam kunjungan misa ataupun juga dalam kunjungan membawakan komuni bagi orang sakit di seluruh paroki, di situ saya melihat bahwa begitu banyak orang yang sangat membutuhkan seorang imam. Di mana lebih-lebih kepada mereka yang sakit. Karena mereka sangat bahagia ketika seorang imam datang ke rumah, membawakan komuni dan duduk berbicara bersama mereka. Dan itu saya juga mengalami itu. Dan dalam perjalanan karya saya di katedral, saya melihat bahwa orang yang mampu hanya sedikit, tetapi lebih banyak orang yang sederhana. Itu yang di paroki katedral. Dan juga banyak juga yang di paroki katedral, karena di paroki tua, juga banyak juga keluarga-keluarga yang sudah tua. Banyak sekali itu kita lihat nampak jelas sekali di dalam gereja waktu kita misa. Tetapi ketika saya mulai keluar arah ke Bonawa, di sana saya lihat bahwa di sana itu lebih banyak orang muda, keluarga-keluarga muda banyak. Dan mereka-mereka itu adalah orang yang datang dari desa yang mencari kerja di kota, dan mereka itulah yang tinggal di sana. Sehingga dengan itu ketika satu waktu di meja makan, Romo Perno katakan bahwa kita nanti kunjungan ke lingkungan di Bonawa. Dan saya akan membawa dengan itu video lewat laptop, tayangkan di layar lebar. Lalu di situ nanti kita akan diskusi dengan umat. Dan kami 2 jalan, dan itu kami jalan dari lingkungan ke lingkungan. Sesudah itu pulang, dia mulai omong bahwa mungkin mereka di atas itu kita berikan kepada mereka untuk sebagai suatu stasi. Lalu waktu itu saya juga omong, sebelum memang Romo saya jalan dan lihat itu. Sebenarnya mereka ini sebenarnya perlu sekali. Karena kalau kita hitung, yang datang ke gereja katedral ini kurang sekali. Dan muka-muka mereka itu hampir kurang kita lihat. Karena apa? Dengan perbedaan itu. Mereka-mereka yang di Bonawa, orang sederhana, yang datang ke kota, dengan ke katedral ini dengan orang-orang macam ini. Mereka juga merasa bahwa kalau mereka tidak datang itu saya bisa terima kenyataan itu. Kalau Romo punya pikiran begini, saya setuju sekali. Sehingga dengan demikian, Romo katakan, baik sudah, nanti kita coba omong dengan Pater Yosef Sera. Dan dengan berbicara demikian, Pater Yosef Sera, baik sudah, kamu misa untuk sementara itu di halaman itu, yang rumah-rumah
di peternakan ayam itu. Mungkin buktinya itu, altarnya itu masih ada sekarang di situ, atau mereka suku khusus, aku lupa. Sehingga pada suatu hari, Romo Pater ini Yosef Serang mengajak kami supaya dia mau tunjukkan bagian tanah yang sekarang ini, yang itu ukur siang-siang itu kalau saya tidak salah. Dan sesudah itu dia katakan, ini untuk paroki katedral, untuk stasinya nanti. Dan itu nanti Romo mereka, harganya nanti kami pertemuan, saya akan omong dari Romo Perno. Harganya berapa saya juga tidak tahu. Nah, tetapi dia sudah omong dari Romo Perno, dan Romo Perno omong dari umat, dan mungkin sekarang sudah lunas aku. Nah, tetapi itulah cikal bakal yang pertama Bonawa menjadi stasi. Nah, sehingga ketika saya berkarya di sana, bahwa orang Bonawa perlu sekali mereka harus dilayani secara khusus. Terima kasih Romo untuk ceritanya. Lalu ada sedikit satu hal yang ingin didengarkan oleh umat Kosi Santo Donatus Bonawa terkait dengan apakah ada hal yang membekas di hati Romo saat bersama-sama dengan kami umat Kosi Paroki Santo Donatus Bonawa. Baik. Ketika saya mulai melayani katedral dan kunjungan ke Bonawa dan mulai pelayanan misa, saya melihat bahwa orang Bonawa itu menampakkan kembali umat-umat di paroki-paroki saya yang dulu saya pernah bekerja. Seperti di paroki Jopu, paroki Nangapenda, paroki Welamosa, Moni, nampak lagi pada saya. Sehingga saya betul dalam hati kecil saya melihat bahwa umat ini sebenarnya mereka itu adalah duplikat dari umat-umat dari paroki-paroki yang pernah saya bekerja. Dan itu yang membuat saya sungguh mencintai mereka. Saya bilang, biarpun saya tidak lagi bekerja di paroki-paroki yang saya sebutkan tadi, tetapi dengan melayani mereka, semua mereka itu muncul di dalam diri mereka. Sehingga ketika saya mulai berkarya di atas, saya sangat dekat sekali dengan orang di atas. Karena saya merasa bahwa ini mungkin pas dengan saya. Karena saya bekerja selama itu di desa, bertemu dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang polos, orang-orang yang mengungkapkan kesulitan dan kesusahan tanpa ada kata-kata yang lain yang harus menutupi. Tetapi mereka secara polos mengungkapkan itu. Dan itu yang untuk saya itu satu kebahagiaan bagi saya. Sehingga bagi Bonawa, walaupun saya sudah pindah ke Jopu, saya 7 tahun di sana, tetapi saya tetap merasa dekat. Karena setiap kali dalam doa saya, baik dalam misa, baik misa pribadi atau misa untuk umat, ataupun juga misa secara khusus, dan juga dalam doa-doa berfir saya dan doa-doa pribadi yang lain, saya selalu ingat umat yang pernah saya berkarya. Itu selalu saya sebut tiap hari Minggu. Dan setiap hari kalau semisa selalu saya sebut, saya berdoa untuk umat-umat dari paroki yang pernah bersama berkarya. Itu. Terima kasih untuk cintanya yang begitu luar biasa bagi kami umat Kosi Santo Donatus Bonawa. Dan saat ini Romo, ketika sudah pensiun dan kesehatan Romo tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan, kami ingin mengetahui apakah ada kerinduan yang dimiliki oleh Romo untuk melakukan kembali pelayanan atau paling tidak mengunjungi atau bersama-sama umat seperti beberapa tahun yang lalu. Baik, dalam sudah 2 tahun saya ada di sini, dalam hati saya punya kerinduan besar. Apalagi kalau saya lihat Romo-Romo yang sehat, artinya Romo yang memiliki kaki yang lengkap, itulah. Mereka melayani umat di stasi, dan saya ada di sini. Pertama saya moga-moga Tuhan ini beri saya sehat supaya saya bisa layani umat. Untuk kerinduan Romo yang begitu besar itu, kami dari umat Sandawa berharap suatu hari nanti, satu hari kami meminta waktu Romo untuk bertemu dan mengunjungi kami umat Bonawa untuk
bisa dikatakan kalau zaman sekarang istilahnya temu kangen seperti Temu itu. kangen. Iya, Oh iya. bersama kami. Dan kami umat Sandawa ingin sekali mendengarkan peneguhan Romo yang begitu inspiratif. Iya. Dan kami saat ini juga Iya. kami ingin mengharapkan untuk Romo bisa memberikan kami satu jawaban terkait kesediaan waktu Romo agar nanti bisa bertemu dan bercengkrama bersama kami umat Sandawa. Apakah Romo memiliki kesediaan waktu? Kami umat Bondoa sangat menantikan untuk kabar itu. Tergantung dari kamu. Ya, jadi baik, kembali lagi kepada kami. Iya, kapan, bila mana, lalu datang Om dan saya, macam kemarin mereka datang dekati saya untuk ini hari wawancara. Saya katakan saya bersedia karena saya ini tinggal di sini, saya tidak kemana-mana. Baik. Iya. Kabar yang gembira untuk kita bahwa Romo bersedia kapan saja kita meminta waktu Romo untuk berkunjung bersama kita. Baik Romo, kita kembali mengingat bahwa beberapa hari kemarin kita umat Keuskupan Agung Ende mengalami duka yang begitu mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Uskup Monsinyur Vincent Sensi. Saya mendengar dari cerita kakak-kakak senior bahwa Romo adalah teman seangkatan dari Bapak Uskup. Bisakah diceritakan sedikit pengalaman kebersamaan dari frater hingga ditempatkan bersama-sama di Keuskupan Agung Ende? Baik, Nona. Saya memang kawan dengan Bapak Uskup, bukan dari seminari menengah. Tetapi di seminari tinggi, setelah mereka pulang top, saya tidak pergi top, dan saya langsung untuk studi bersama mereka. Jadi dari saya dari filsafat, karena saya ekstranir. Sebenarnya saya ke Karmel, tetapi balasan dari Karmel begitu lama, akhirnya saya katakan, sekarang di Lidelros sudah dibuka ekstranir, biar saya lamar dulu di sana, sekolah di sana. Lalu kalau masih ada panggilan, saya bisa lanjutkan. Jadi setelah tamat 3 tahun itu BA-nya, saya masuk tahun rohani tahun 76. Waktu masuk tahun rohani tahun 76, selesai tahun 76, tahun 77, Monsinyur Sensi mereka pulang top. Dan waktu itu mulai bertemu dengan mereka, saya studi bersama dengan mereka di teologi. Sampai dengan tingkat 6 selesai, mereka ke diakon, saya pergi top di Thomas Morus. Dan dalam kebersamaan selama 4 tahun itu, saya melihat dalam diri Uskup Agung Ende ini, yang dalam diri Monsinyur Vincent Sensi Potokota, adalah seorang uskup yang kudus untuk saya. Karena saya melihat selama dalam frater, dia selalu bersikap ramah. Senyumnya itu sampai dengan dia meninggal itu tetap tidak berubah. Bahkan dia sebagai ketua umum seminari, jika ada tugas-tugas yang tidak dibereskan oleh para frater, dia dengan diam-diam melaksanakan dan membereskannya itu. Dan dalam diri Bapak Uskup ini saya melihat bahwa dia adalah seorang yang tekun. Memiliki sifat kebapaannya itu sejak dari frater. Yang saya bertemu dengan dia. Dan dia selalu bersahabat dengan siapa saja. Dia tidak bisa biasa memandang muka. Siapa saja dia terima dengan baik. Apakah dia itu barusan tahun rohani, maupun dia itu teologi, dia terima semua. Dia melihat mereka itu seperti sahabat. Sehingga banyak frater itu sangat senang dengan dia. Sehingga ketika dia dipilih jadi ketua umum, orang senang. Dan di dalam perjalanan sebagai frater, saya pun juga melihat bahwa dia adalah seorang pendoa. Dan juga ia adalah seorang yang menderita dengan diam. Apakah itu dari sesamanya, ataupun dari keluarganya, atau dari dirinya sendiri, dia dengan tenang menjalani semuanya itu. Tanpa berbicara dengan siapa saja. Dia
dia menyimpannya di dalam hati seperti Bunda Maria. Nah, dan dia saya melihat sebagai seorang uskup yang kudus, karena dia sangat menghargai orang. Biarpun kau frater masih tahun rohani, dia tetap menghargai, menghormati. Demikian juga ketika kami jadi imam, dia sangat mencintai para imamnya. Sehingga dalam dirinya saya melihat bahwa dia itu sangat mendukung kehidupan seorang imam. Bahkan ia berjuang supaya orang panggilannya jangan hilang. Dan ini yang saya bisa. Dan dia rela membantu kita jika kita minta Paskah ini di mana, atau Natal ini di mana, dia selalu rela. Pernah satu kali ketika saya di Jopu, dia katakan, Dion, kau minggu Advent pertama sama misa di salah satu stasi yang terpencil di Kampung Paroki. Dan waktu itu saya bilang, Bapak Uskup, ada stasi itu. Bisa Bapak Uskup nanti mau melayani umat dari Toba. Di Paroki Jopu ada satu stasi nama Toba. Itu sekarang sudah masuk wilayah Kuasi Demulaka. Dia katakan, bisa. Akhirnya dia pergi kunjungi, dia pulang cerita rasa di Jopu. Dion, umat terima saya. Saya begitu bahagia. Waktu saya mau jalan, mereka katakan, Bapak Uskup, jangan dulu jalan. Tinggal kami sampai sore dulu. Akhirnya dia juga ikut. Karena saya terkejut dia, waktu dia datang, sudah sore sekali di Jopu. Maka Bapak Uskup lama ya. Ya, habis saya mau jalan, ngirim Mbak Walo. Beata Toba, tahan aku. Lebih baik. Dan dengan adanya kedatangan dia ke Toba, jalan ke Toba itu mereka gusur, rabat, sehingga itu uskup hanya satu kali datang, tetapi jalan itu berguna untuk umat, untuk akses jalannya ke Jopu, ke Wolowaru, ke Ende, jadi baik. Dan itu yang saya ingat baik. Dan pernah juga dia misa Kamis Putih di Jopu. Dia bilang, Dion, saya nanti Kamis Putihnya di Jopu. Saya bilang, Bapak Uskup mau di stasi mana atau mau di pusat paroki? Dia bilang, terserah dari kalau Bapak Uskup di pusat paroki, saya ke stasi. Dan ketika ia misa di situ, makanan disiap oleh umat dari satu lingkungan, nama lingkungan Nuamuri. Mereka siap, saya Bapak Uskup, nanti makan dengan umat. Padahal suster mereka sudah siap makan di bawah. Lalu saya bertanya, jangan Bapak Uskup, makanlah umat. Karena ini mereka siap itu. Mereka senang sekali kalau makan dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup ikut. Jadi dia itu seorang yang tidak mau mengecewakan orang. Mungkin dalam hatinya bahwa tidak usah merepotkan mereka. Tetapi dia sangat menghargai usaha orang itu. Sehingga itu saya katakan dia seorang imam yang kudus. Dan dia juga seorang imam yang kudus karena dia itu sangat seorang yang selalu misa untuk umat. Umat minta kemana saja dia ikut. Selain misa pribadinya, tetapi misa apa saja diminta oleh umat dia ikut. Sehingga waktu dulu di Bonawa itu, umat minta kunjung ke Bonawa, dia sempat juga pergi ke satu lingkungan di situ. Itu berarti Bapak Uskup itu orangnya sangat dekat, mau dekat dengan umat itu. Dan itu yang saya lihat dan dalam bersama dengan di sini, saya lihat Bapak Uskup itu betul merasa dirinya bahwa saya adalah seorang imam dari semua imam yang lain. Dia bukan melihat dirinya sebagai seorang uskup, tetapi dia melihat dirinya, saya adalah sahabat-sahabat dari para imam, baik yang paling tua sampai dengan yang paling muda. Dan dia selalu mengungkapkan dirinya dengan senyum.
Masuk kamar makan senyum, mau keluar senyum. Pentingnya dia bertemu dengan kita itu senyum. Sehingga saya katakan, Bapak Uskup ini seorang yang mengungkapkan kesenyumannya, sehingga kita yang merasa beban berat mau bertemu dan dia, kita rasa ringan. Tidak ada beban, karena dia sudah senyum lebih dulu dari kita. Kita sudah tahu pasti hatinya itu mau menerima kita. Tetapi misalnya kalau kita mau datang dan uskup memberikan muka yang asam, kita juga mulai was-was, sebentar mau ungkapkan bagaimana. Tetapi kalau dengan pikirannya demikian, itu dengan sikapnya demikian membuat kita merasa lega. Dan saya rasa masih terkesan dengan dia. Saya waktu Bapak Uskup datang ini pasti mau minta saya untuk kendona ini. Itu yang saya sudah tahu, karena waktu ini mulai ada perpindahan-perpindahan, jadi pasti saya ini mau kesana. Dan saya sudah siap, Bapak Uskup. Saya tidak menolak itu, mau pergi, mau kapan. Sehingga waktu dulu cerita-cerita, dia bilang, kau tunggu saya nanti baru ada berita dari sana. Nah, akhirnya saya lebay. Sehingga saya datang di sini tanggal 24 Maret di sini, datang di sini. Nah. Dan itu Bapak Uskup waktu datang langsung makan deh. Sehingga saya rasa macam sedang beradanya dia di sini, dan bersama dengan dia saya merasa bahagia. Nah, ada Bapak, ada sahabat, ada orang yang paling mencintai kita. Nah, itu ya saya. Terima kasih Romo, pengalaman yang begitu berharga dari Romo bersama almarhum Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Ketika berada di sini, Romo merasa bahwa memiliki seorang bapak, seorang sahabat, dan keluarga yang begitu dekat, yang selalu menyapa dengan senyumannya yang begitu khas. Oke, pada sesi yang terakhir ini Romo, mungkin secara online dulu kali ini, kami seluruh umat Kuasi Santo Donatus Bonama ingin mendengarkan sekali lagi peneguhan Romo untuk kami semua, umatmu dan gembala-gembalamu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari umat Bonama yang saya kasihi, kamu ada dalam hati saya. Karena kamu saya selalu doakan. Doakan untuk kamu karena pernah saya melayani, pernah saya berjalan di atas wilayah paroki kamu untuk mengunjungi kamu. Bahkan juga mengunjungi orang-orang sakit. Nah, karena itu yang pertama, sekarang kamu sudah punya gereja yang baru. Dan dulu lingkungan, tetapi sesudah itu stasi. Dan kemudian kamu naik tingkat lagi menjadi kuasi paroki. Tidak lama lagi kamu akan menjadi paroki. Dan yang pertama saya meminta kepada kamu supaya kamu menjadi umat beriman yang sungguh-sungguh, yang dibuktikan di dalam kehidupan kamu setiap hari. Hidup rukun, damai, saling mencintai. Dan demikian juga dalam keluarga, Bapak, Mama, saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati, saling percaya. Dan didiklah anak kamu sesuai dengan iman kamu. Yang kedua, kamu sudah punya gereja, baik iman kita semakin bertumbuh dan berkembang jika kita sungguh-sungguh menggunakan dan memanfaatkan gereja ini demi kepentingan dan kehidupan iman kita. Misa pagi, kalau ada waktu, misa. Nah, demikian juga terlibat di dalam kehidupan menggereja. Saya yakin kamu pasti bisa. Karena saya lihat dulu, karena kamu dari stasi sampai bisa berkembang seperti ini, karena kebersamaan kamu. Karena itu kebersamaan itu paling penting. Seluruh umat dalam kuasi Santo Donatus harus membangun rasa persaudaraan, kerukunan di antara kamu.
Kalau dengan demikian kamu akan menjadi kuat dan kokoh, kamu akan menjadi suatu paroki yang akan menjadi contoh bagi paroki-paroki yang lain dalam kebersamaan dan persatuan. Karena kamu berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan, maka persatuan dan persaudaraan itu paling penting di dalam hidup. Dan dilandasi dalam hidup doa, sakramen, kitab suci. Dan yang berikut, yang penting juga, yaitu supaya anak-anak muda di paroki Buanawa harus menjadi orang muda Katolik yang sejati, yang dibuktikan di dalam kehidupan kamu setiap hari. Sehingga dengan demikian, kamu disebut sebagai OMK, orang muda Katolik, memang karena hidup kamu sesuai dengan iman dan kepercayaan kamu dalam seluruh tindakan apa saja. Jauhkan segala permusuhan, perpecahan, perkelahian, perbantahan. Karena itu percuma. Tetapi kalau kamu membangun kasih persaudaraan, kamu memiliki banyak sahabat. Kemana saja engkau pergi, engkau tidak takut karena di sana ada sahabat saya, teman saya, orang yang saya kenal, mereka kenal saya. Dan mungkin yang terakhir, baik dengan kematian Bapak Uskup tepat pada hari di mana gereja kamu, gereja Pancasila, gereja Santo Donatus diberkati, ditabiskan. Dan hari itu Uskup Agung Ende kita meninggal. Itu berarti sebenarnya suatu kenangan yang terindah bagi kamu ketika kamu merayakan hari ulang tahun gereja kamu. Hari itu kamu mengenangkan tentang kematian Bapak Uskup Agung Ende kita dalam diri Monsignor Vincentius Potokota. Karena itu contoh dan teladan dari hidup Uskup Agung Ende kita ini, Monsignor Vincentius Potokota, harus menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu selalu baik dengan semua orang, menerima semua orang, hidup rukun dan damai, saling mencintai, sebagaimana Bapak Uskup mencintai kita semua umat dalam keuskupan ini. Dia menderita sakit demi kita semua, dan dia mati juga demi kita semua. Karena itu pasti kita merasakan kehilangan. Seperti saya merasakan kehilangan seorang bapak, sahabat, dan teman saya. Demikian juga pasti kita semua merasa kehilangan seorang bapak yang baik, yang selalu senyum dengan kita. Karena itu baik sekali dalam kehidupan kamu setiap hari, bangunlah keluarga kamu dalam kasih. Ini adalah suatu dasar yang paling kuat. Sekian. Baik, terima kasih Romo untuk peneguhan yang begitu luar biasa bagi kami, yang disarankan untuk kita semua, baik orang tua, orang muda, dan begitu besar cinta yang diberikan oleh Romo dan juga almarhum Bapak Uskup Monsignor Vincentius Potokota untuk kita semua. Terima kasih Romo untuk ceritanya yang begitu inspiratif dan waktunya sehingga hadir pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami di keuskupan ini. Dari Dona, Istana Keuskupan Agung Ende, saya Lian Seto bersama kru Komsos Sandawa pamit undur diri. Salam Sandawa.